kita akan membahas kembali dari kitab Kolose yang di awal dari pelajaran triwulan kita, mungkin di pelajaran 1 dan 2 kita sudah membahas pembukaan dari kitab Filipi dan Kolose, dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai keutamaan Kristus yang kita akan bahas melalui ayat-ayat di dalam kitab Kolose yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kealahan, diam itu lebih lebih baik gitu. Karena analoginya seperti ini. Bisa nggak seekor semut berpikir mengenai keadaan ekonomi dunia, soal inflasi apa dari kayaknya hari ini remah-remahnya berkurang. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita dari pekan ke pekan. Dan pada triwulan pertama tahun 2026 ini kita membahas kitab Filipi dan Kolose. Dan terima kasih untuk teman-teman pendeta yang sudah hadir di studio kami untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama, dan tentunya senang sekali juga kami menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama dari Mary Paat. Amin, puji Tuhan, salam dari Manado. Yang kedua dari Susismas. Terima kasih saya bisa memahaminya, saya dari Biak Jemaat Samoa, Papua. Berikutnya dari Yatin Kukung. Amin, puji Tuhan, terima kasih Diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel yang sudah memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan membantu saya lebih mengerti dan boleh saya diskusikan kepada jemaat di tempat saya. Tuhan Yesus memberkati tim Diskusi Sekolah Sahabat pekan ini. Terakhir dari Linda Siombing. Terima kasih atas penjelasan Diskusi Sekolah Sahabat yang sangat jelas dan dapat menginspirasi untuk lebih bisa berserah kepada Tuhan di setiap kehidupan dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Tuhan berkati semua tim dalam pelayanannya. Amin. Selanjutnya jadi ada dari Nagata Wali. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih diskusi yang luar biasa. Saya yang baru pemula di kelas Sekolah Sahabat Pemuda jadi bisa mengerti tentang pelajarannya. Tuhan memberkati. Yang selanjutnya ada dari Marki Manongko. Shalom dari Jemaat Firdaus TF Minut Sulawesi Utara. Selanjutnya dari Ice Souhuat. Terima kasih untuk penerangan firman Tuhan lewat diskusi Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati. Salam dari Jemaat Getsemani, Saum Laki, Maluku Tenggara. amin, puji Tuhan. Pendeta Edi? Baik dari Manalu, Washington. Shalom, terima kasih pencerahan Sekolah Sahabat yang sangat bagus. Kiranya Roh Kudus menyadarkan kita bagaimana perlunya bersandar sepenuhnya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Amin. Kemudian dari Winisaa Nanari Alin. Terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa. Tuhan berkati selalu. Dan Puspita Bondior. Shalom semua. Terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat yang sangat membantu untuk memahami pelajaran ini. Amin. Amin, terima kasih teman-teman semua, para pemirsa setia Diskusi Sekolah Sahabat yang telah memberikan komentar, kesaksian bagaimana program Diskusi Sekolah Sahabat ini dapat berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi teman-teman, baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Kami senang sekali bisa membacakan komentar-komentar dari teman-teman di seluruh Indonesia dan bahkan juga di luar Indonesia. Dan pelajaran kita sudah masuk di pelajaran ke-8. Kita akan membahas kembali dari kitab Kolose yang di awal dari pelajaran triwulan kita, mungkin di pelajaran 1 dan 2 kita sudah membahas
pembukaan dari kitab Filipi dan Kolose, dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai keutamaan Kristus yang kita akan bahas melalui ayat-ayat di dalam kitab Kolose yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Pelajaran kita pekan ini akan mempelajari salah satu pernyataan yang paling komprehensif dan luhur tentang Yesus dalam Perjanjian Baru. Apa arti dari pernyataan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, namun juga yang sulung dari segala yang diciptakan. Bayangkan, pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran ke-8 dengan judul Keutamaan Kristus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah Engkau boleh berserta dengan kami melalui Roh Kudus, sehingga kami boleh beroleh hikmat, kebijaksanaan di dalam diskusi sekolah sahabat kami. Dan biar pengharapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tadi sudah dibacakan ayat hafalan kita yang dibuka dengan Ia atau Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berbicara mengenai gambar, mungkin saya mau tanya dulu di sini, teman-teman, adakah gambar atau lukisan yang pernah teman-teman lihat dan berkesan gitu? Kalau dari Pendeta Wilson? Apa ya? Kalau gambar, lukisan yang berkesan mungkin dalam arti yang nggak bagusnya. Jadi pernah lagi kami datang ke satu museum modern gitu kan. Ya biasa kalau gambar-gambar modern kan aneh-aneh. Ya. Kalau abstrak masih nggak apa-apa. Jadi seolah-olah masih ada stylenya. Tapi kalau cuma warna merah di atas putih, terus kotak-kotak apa gitu, apalah ini kayaknya kan kalau orang bikin di paint gitu kan, bikin kotak fill udah jadi gitu. Tapi itulah yang ditampilkan. Jadi menarik juga. Ternyata interpretasi seni itu memang tergantung daripada yang melihat gitu ya. Oke. Kalau jadi? Kalau aku agak terpesona dengan kalau sekarang tuh namanya katanya hyper realistic painting. Oke. Jadi yang benar-benar kayak ini foto
ini lukisan. Nah, ayo tebak yang mana gitu. Dua-duanya tuh sama gitu kan. Aku pikir-pikir, wah luar biasa ya orang zaman sekarang skillnya udah bisa bikin foto tapi itu sebenarnya lukisan gitu. Iya betul. Itu sering ya kita lihat ya perbandingan gitu tiba-tiba bisa digeser, ini nggak bisa digeser gitu ya. Kalau Pendeta Edi? Kalau saya gambar anak saya sendiri. Oke. Jadi dia berimajinasi bahwa ada papa, ada mama, ada saudara-saudaranya. Jadi kami berlima di dalam gambar itu. Jadi paling tidak di umuran seperti dia sudah bisa tahu gitu bahwa ini orang tua. Gambaran seperti inilah ayahnya, mamanya, kemudian saudara-saudaranya gitu. Jadi dia tahu merepresentasikan yang mana di mana gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada gambaran yang ditunjukkan di ayat, terutama ya di dalam ayat Kolose 1 ayat 15 ini. Sebenarnya kalau gambar, kata gambar di dalam Alkitab itu sebenarnya apa yang Alkitab katakan dan perbedaannya dengan yang di ayat 15 ini. Dari Pendeta Wilson. Mungkin kalau yang langsung terlihat adalah di dalam Kejadian 1 ayat 27. Itu kan kata-kata yang sama. Dan kalau di dalam Septuaginta, bahasa Yunani dari Alkitab Ibrani, katanya sama, ikon. Jadi manusia diciptakan dalam ikon Allah. Lalu di dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah ikon Allah, gitu kan, gambar atau image gitu ya. Nah, cuma apakah dua hal ini sama? Sebenarnya ada satu yang membedakan, yaitu preposisinya, dalam. Jadi manusia diciptakan dalam gambar Allah. Sementara kalau Yesus dikatakan adalah gambar Allah, bukan nggak ada preposisinya ya, nggak ada preposisi dalam ke apa gitu maksudnya. Sehingga itu adalah dua kualitas yang berbeda. Mungkin satu analogi yang bisa menjelaskan satu aspek gitu ya, adalah kalau kita menggambar, berarti yang kita jadikan itu adalah gambar daripada yang aslinya. Tapi kalau gambar aslinya mungkin kalau foto gitu ya, kalau foto ya udah sama persis gitu loh, yang antara yang aslinya dengan yang fotonya itu sama persis, cuma satu di 3 dimensi nyata, terus satu mungkin udah bentuk digitalnya, tapi nggak ada perbedaan. Cuma dia berbeda karena memang secara eksistensinya berbeda. Satu adalah yang nyatanya, satu yang di layarnya. Bisa kita bayangkan seperti itu. Tapi kalau dalam gambar itu mungkin kayak tadi yang jadi bilang hyperrealistik itu bukan fotonya, tapi dibuat sebegitu mirip. Nah, sehingga ini analoginya jadi bukan mengatakan bahwa Yesus itu ternyata bukan Allah, tapi ketika kita bisa bayangkan kalau di dunia jasmani ini fisikal gitu kan, tapi kita harus masuk ke dalam dunia digital. Ya, berarti kan anggaplah manusia itu hidupnya di digital, kita AI gitu kan contohnya kan. Jadi ketika manusia yang asli mau masuk, ya dia harus ditranslasi menjadi bentuk digital. Nah, jadi ada bentuk digitalnya manusianya, tapi ada bentuk aslinya orang pemrogamnya. Tapi yang lain-lain ini, ketika dia hidup di komputer, ya dia adalah gambar daripada yang aslinya, tapi beda gitu kan. Jadi adalah dua jenis yang berbeda. Mungkin itu cara menjelaskan apa bedanya manusia diciptakan dalam gambar Allah dengan Kristus adalah gambar Allah itu sendiri. Oke. Pendeta Edi. Iya, jadi saya kira hampir mirip lah. Jadi maksudnya kalau manusia itu artinya mencerminkan serupa gitu, artinya tidak. Jadi bukan objek, jadi bukan objeknya dia, tapi mungkin mirip lah dengan objeknya gitu. Tapi kalau gambarnya memang ya itu orangnya tadi, seperti analogi yang sudah dijelaskan Pendeta Wilson, saya kira itu mewakili gitu bahwa jadi Yesus ini merepresentasikan sebenarnya gambar dari Allah itu sendiri. Jadi memang ya disitulah gambaran barangkali bedanya antara kita manusia dan Yesus sendiri. Oke. Kalau dari jadi apa sih maksudnya Yesus itu adalah gambar, atau Yesus adalah sebagai gambar Allah, dan bagaimana kalau dari jadi pribadi ya, nanti kita akan tanya ke pendeta-pendeta juga, bagaimana menjelaskan Yesus adalah gambar Allah sama dengan Yesus adalah Allah gitu. Oke. Yesus adalah gambar Allah dan Yesus adalah Allah.
Boleh coba kita lihat dulu di Yohanes 14 ya, ayat 9. Kata Yesus, benar kan? Yohanes 14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi bahwa Yesus adalah gambar Allah itu kayak kalau aku ngebayanginnya kayak kalau misalnya nih coba sebut kata McDonald gitu. Yang kebayang adalah si M atau enggak si maskotnya Ronald. McDonald itu, ya Ronald McDonald itu gitu kan. Jadi aku kebayangnya, oh kalau nyebut McDonald itu gitu. Tapi si Ronald McDonald-nya ini bukan si yang pemilik. Kalau misalnya Yesus adalah Allah, ya Ronald McDonald-nya ini adalah sebenarnya seharusnya si penciptanya, pencipta si McDonald ini gitu kan. Atau kayak kalau misalnya KFC yang gambarnya dia itu, ya itu emang bapaknya kan yang ciptain gitu kan. Jadi kalau aku ngelihat gambar itu supaya kayak ini menurut aku sendiri ya pribadi, gambar Allah itu adalah supaya Tuhan tuh mau ngasih tahu tentang kalau kamu nggak bisa lihat aku, nih lihat aja Tuhan gitu kan. Terus habis itu, oh ternyata yang Kristus ini karena dia sudah menjadi manusia, ternyata dia Allah gitu loh. Jadi kayak walaupun ngejelasinnya agak ribet, tapi maksud aku nangkepnya adalah sebegitu gitu. Dimana kalau kita mau lihat kerajaan surga, tinggal lihat Yesus. Apa sih Yesus itu? Oh, Yesus itu penuh kasih, berarti nanti di surga itu semuanya kasih gitu kan. Tapi bukan juga cuma kasih doang, ada hukum gitu kan. Yesus itu taat hukum. Oh, secara karakter kita bisa lihat dari situ gitu. Tapi Tuhan itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah ya karena memang ya dia bagian kealahan gitu kan. Dia yang menciptakan kita. Kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa menciptakan gitu. Oke, terima kasih. Ini ilustrasi ya, tadi yang sudah disampaikan, kita nggak mempromosikan restoran fast food. Nah, dari Pendeta Wilson, mungkin bisa lebih disederhanakan gitu, biar yang awam-awam ini bisa ngerti seperti apa. Oh, ini malah bahasanya jadi nggak sederhana. Maksudnya kalau Yesus adalah Allah, itu kan bicara mengenai keberadaan ontologis. Jadi dia itu sifatnya adalah Allah. Tapi kalau kita bicara Yesus itu adalah gambar Allah, kita bicara fungsional. Fungsinya apa? Ya, fungsi daripada Yesus adalah Ambasador. Kalau dibilang ambasador agak kurang pas kan. Ambasador itu mewakili. Yesus itu tidak mewakili. Iya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, gitu kan. Walaupun secara fungsional bisa. Jadi kalau kita ambil yang ambasador kan, ketika duta besar itu berbicara itu seolah-olah mewakili presiden berbicara sendiri. Jadi dalam hal mewakilinya itu bisa, tapi secara ontologis berbeda. Secara ontologisnya duta besar itu bukanlah presidennya, bukanlah rajanya, gitu kan. Nah, tapi kalau di dalam mengenai Yesus sebagai Allah dan gambar Allah, dia bisa menjadi Allah, tetap Allah, tapi dia juga bisa menjadi gambar Allah karena memang manusia dan Allah ini kan hidup di dalam dua dunia yang berbeda, dua level yang berbeda. Satu level rohani atau spiritual. Sementara manusia ada di dalam level jasmania, fisikal gitu kan. Sehingga ketika Allah ini mau masuk ke dalam ciptaan, berarti kan harus ada translasi gitu kan. Seperti misalkan kalau ada misalkan kita hidup di dalam dunia yang masih pixelated gitu kan, bukan kayak handphone zaman sekarang kan. Ya kan bisa dibikin gambar kotak-kotak gitu kan, kayak game-game zaman dahulu kan. Itu menunjukkan bahwa iya ada orangnya, terus ada gambarannya seperti apa. Gitu. Jadi ada satu yang beneran aslinya, terus ada fungsinya. Nah, Yesus di sini dia bukan dua hal yang berbeda.
ketika dia masuk ke dalam game itu, contohnya manusia masuk ke dalam game itu, dia adalah orang itu, tapi dia juga adalah menggambarkan orang itu. Walaupun bisa juga ada hal lain yang bisa dibuat berdasarkan gambar orang itu. Ini dua hal yang berbeda. Jadi di dalam level yang di bawahnya bisa ada yang memang adalah gambar orang itu, ada juga yang bisa dibuat menurut gambar orang itu. Kan ini kan jadi dua gambar yang berbeda. Jadi mungkin perbedaannya adalah itu. Kalau ini ibaratnya di dalam Yohanes 1 ayat 14 gitu kan, dan firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, itulah maksudnya. Yesus itu adalah Allah, firman itu ada yang Allah sendiri di dalam Yohanes 1 ayat 1. Lalu kemudian dia menjelma menjadi gambar Allah. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam ciptaan yang sebenarnya ada jurang yang tidak terseberangkan antara ciptaan dengan pencipta. Gitu kan. Jadi ketika pencipta itu masuk ke dalam ciptaan, berarti kan dia harus masuk ke dalam, ya itulah translasi kayak seperti tadi dibilang masuk ke dalam layar gitu kan. Padahal ini ada aslinya gitu loh. Oke. Dan mungkin banyak orang yang sering kayak bertanya-tanya gitu, kok bisa sih Allah jadi manusia, nggak masuk akal gitu. Tapi justru pertanyaan kembalinya, balik nanya lagi adalah, loh kenapa nggak bisa? Allah itu kan bisa segala sesuatu. Kalau dia nggak bisa jadi manusia, kalau dia nggak bisa melakukan hal-hal tertentu, malahan mungkin dia bukan Allah gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pendeta Edi. Iya, jadi hanya menegaskan sebenarnya bahwa memang kita perlu yang visual. Karena tadi memang, jadi kenapa gambar itu diperlukan sebenarnya? Jadi kan gambar itu diperlukan supaya kita bisa lihat. Itu aja sih sebenarnya. Jadi makanya ketika kita lihat isu tentang gambar, jadi barangkali ya kita lihat isu gambar kan ada 2 dimensi, 3 dimensi gitu kan. Tapi memang Yesus ini memang gambar yang menjelma menjadi manusia itu tadi yang kita lihat. Jadi sehingga adalah pemahaman manusia, oh seperti inilah yang bisa Allah jelaskan tentang dirinya di dalam kondisi manusia. Jadi bisa dengan cara lain, cuma masalahnya adalah kita ini manusia yang sangat terbatas gitu. Makanya dia harus sampaikan itu. Karena gini, karena kan yang lalu sebenarnya gambaran tentang Tuhan itu sudah ada sebelum Yesus menjelma. Ya, sudah dijelaskan dari, kalau kita lihat dari perjanjian lama kan sudah ada gambaran tentang Tuhan gitu. Jadi banyak yang digunakan, tapi itu tidak bisa memberikan memberikan gambar yang gambar yang jelas gitu, yang lebih ini utuh memang kelihatan. Jadi itulah sebabnya memang penjelmaan ini diperlukan agar benar-benar ya kita bisa memahami dalam konteks kita sebagai manusia. Siapa Tuhan kita? Mungkin kalau untuk dalam poin itu ada juga mungkin satu hal yang bisa kita pahami adalah manusia diciptakan dalam gambar Allah, tapi bukan gambaran yang sempurna ataupun utuh. Tapi Yesus ketika menjadi gambar Allah bukanlah suatu gambaran yang disempurnakan. Kalau Yesus adalah gambaran yang disempurnakan, berarti dia adalah ciptaan. Tapi dia adalah gambar yang sempurna, gambar yang utuh. Jadi bukan kayak ada, kita Allah membuat manusia, oh ini gambarnya ini kayaknya resolusinya kurang kurang HD. Tapi ya udahlah, apa boleh bikin dulu lah. Tapi setelah itu nanti kita upgrade lah, jadi di upgrade yang full HD, yang 4K, 8K. Jadilah Yesus. Nggak begitu. Tapi ketika orangnya aslinya masuk, dialah gambar yang langsung sempurna gitu. Jadi bukan gambar ini di-upgrade aja jadi bagus gitu. Enggak. Kalau gambarnya di-upgrade itu artinya kita bilang bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Jadi kan kita seperti orang bilang ya, Yesus tadinya adalah manusia, tapi kemudian langsung dibuat menjadi Allah. Nah, itu terbalik. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 14 kan Yesus adalah Allah yang turun jadi manusia. Apa itu maksudnya turun? Apa itu maksudnya menjelma? Ini sesuatu hal yang memang sulit untuk dijelaskan. Tetapi paling tidak secara konsep abstraknya demikian. Oke, terima kasih. Aku boleh nanya nggak? Iya, boleh. Bedanya image sama likeness itu apa? Nah, kalau image itu adalah sebuah icon. Tadi kan gambarnya icon. Tapi kalau likeness itu, kalau image itu lebih bersifat karakter. Image. Tapi kalau likeness itu lebih kepada ada sisi fisikalnya. Jadi makanya kalau dibilang apakah Allah punya tangan, punya mata, punya mulut? Jawabannya adalah iya. Tapi apakah mata Allah itu seperti mata kita, tangan kita seperti tangan Allah adalah seperti tangan kita? Itu kita nggak tahu. Itu kalau itu bicara soal likeness.
Tapi kalau image itu berbicara soal Lebih ke identitas, karakter. soal karakter, soal the whole being-nya gitu. Tapi kalau likeness-nya itu mungkin lebih yang fungsional, bagian luarnya yang bekerjanya seperti apa gitu. Tapi kalau image itu hal yang lebih internal. Itu kalau perbedaan antara kata image dan likeness-nya. Oke, dan mungkin ayat-ayat ini kalau dibaca sendirian itu akan membingungkan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya atau bahkan ayat surat-surat Paulus yang lain kepada jemaat yang lain, kita bisa benar-benar yakin bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Karena bahkan dikatakan di sini segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di dalam Dia. Jadi tidak ada keraguan akan hal itu, walaupun kita akan lebih mendalami lagi nih. Yang selanjutnya, kalau yang tadi kita bicara mengenai gambar, yang selanjutnya ini mengenai yang sulung. Tentang apakah itu? Jangan kemana-mana. Apa maksud Paulus dengan menyebut Yesus sebagai yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan? Seakan-akan kayak ini semua yang diciptakan termasuk Yesus, dan Yesus yang pertama atau yang paling utama. Dari Pendeta Edi dulu deh. Oke, baik. Jadi ini menarik ya. Karena dikatakan di sini kenapa Yesus yang sulung ya. Nah, kalau diterjemahkan secara rafiah, kadang-kadang orang bilang yang sulung itu yang pertama gitu. Yang pertama. Cuman kalau kita perhatikan tidak selalu di dalam konteks Alkitab, kalau kita baca beberapa ayat ya, bahwa tidak selamanya anak yang pertama itu dikatakan sulung. Jadi contohnya Daud lah ya. Daud di dalam satu nats dikatakan di sana bahwa dia menjadi yang sulung. Kemudian Israel juga. Israel kan Yakub ya. Jadi dia juga dikatakan sebagai anakku yang sulung gitu. Jadi berbicara tentang sulung, ini ada relasi sebenarnya antara orang tua dan anaknya. Jadi siapa yang menjadi utama? Siapa yang menjadi utama? Jadi sehingga makna kata sulung ini sebenarnya perlu untuk dilihat di dalam konteks pada saat Yesus, khususnya pada saat ini, kenapa dia dikatakan sebagai yang sulung. Contohnya tadi kenapa dikatakan sulung dari segala yang diciptakan gitu. Karena memang hal ini perlu untuk menjelaskan kepada orang-orang Kolose siapa ini Yesus. Karena ada dua poin sebenarnya. Kenapa dia harus masuk kepada poin penciptaan? Karena kan dua kata sulung ini juga nanti akan disebutkan di dalam poin pada saat dia bangkit dari antara orang mati. Dua kali kata sulung itu yang akan disampaikan. Jadi hal ini memang penting untuk menyatakan sebenarnya Yesus itu sebagai siapa. Itu dia. Yesus sebagai siapa. Jadi yang sulung itu berarti bahwa dia mau menitikkan satu bahwa Yesus punya peran itu adalah sebagai pencipta, dan dia juga punya peran sebagai, karena kan kata sulung itu dijelaskan juga di ayat selanjutnya. Jadi perannya sebagai penebusan. Jadi artinya bahwa di dalam dua bagian ini kita perlu melihat bahwa memang penting diri Yesus ini penjelmaannya sebagai manusia itu tidak tidak mereduksi, mengurangi nilainya dia sebagai Tuhan. Gitu. Jadi makanya dikatakan di sana dia sebagai yang sulung karena memang dia adalah pencipta. Oke, karena dia yang sulung di antara orang mati karena memang walaupun sebenarnya dia bukan orang yang pertama bangkit dari orang mati, kita harus pahami itu. Kan bukan dia yang duluan bangkit dari orang mati, tapi karena kebangkitannya ini memberikan efek kepada kebangkitan nanti orang yang selanjutnya gitu. Itu dikatakan bahwa dia yang sulung dari antara yang mati. Nah, dua hal ini kenapa penting? Karena ingat bahwa inkarnasi Yesus ini kita tidak hanya melihat bahwa dia menjadi utama oleh karena dia adalah Tuhan, tetapi di saat yang sama kita ini manusia kan jatuh. Nah, perlu untuk dipahami bahwa kenapa dia harus menjadi utama dari antara orang mati, karena memang penebusan itu digambarkan sebagai penciptaan kembali. Jadi dalam hal inilah mungkin kita bisa melihat kenapa kata sulung ini perlu untuk dijelaskan di dalam buku Kolose. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Oke.
Ya, mungkin pertama-tama sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kealahan, diam itu lebih lebih baik gitu. Karena analoginya seperti ini. Bisa nggak seekor semut berpikir mengenai keadaan ekonomi dunia, soal inflasi apa dari kayaknya hari ini remah-remahnya berkurang. Jangan-jangan ada inflasi di Amerika sehingga ekspor impor sehingga exchange rate berubah makanya impor tepung berkurang sehingga roti kan itu kayaknya terlalu jauh gitu loh. Yeah. Tapi yang dia tahu adalah bahwa remah-remahnya berkurang. Apa ini artinya? Kita juga seperti semut itu. Kita membayangkan Allah yang tidak bisa kita selami, yang kita tidak punya pemahaman. Cuma dalam hal ini makanya kita bisa melihat kepada paling tidak pemahaman tafsiran mengenai kata-katanya. Jadi kalau dibilang ini adalah yang sulung dari ciptaan, bisa dalam grammar bahasa Grikanya of itu kan genitif atau kepemilikan. Kalau dibilang of itu bisa bersifat partitif, artinya satu adalah bagian daripada yang lain. Jadi bagian ini termasuk di dalamnya dia sebagian gitu of gitu kan. Bisa juga di atas. Dia punya otoritas dari mana? Dari yang di bawahnya itu. Gitu kan? Nah, kalau kita interpretasikan dia sebagai partitif, berarti Yesus dan ciptaan itu adalah satu letting, tapi beda aja dia yang lebih utama gitu kan. Nah, kalau yang kedua bahwa dia itu adalah di atas ciptaan itu lebih masuk maknanya. Dan sebenarnya kalau kita baca di dalam ayat di sininya dikatakan bahwa ayat 16-nya segala sesuatu diciptakan oleh dia. Jadi itu sudah menganulir interpretasi bahwa dia adalah yang bagian dari ciptaan tapi dia yang lebih utamanya. Kenapa? Karena kalau ciptaan pasti tidak bisa mencipta. Jadi dia adalah di atas ciptaan. Jadi Paulus itu tidak mengatakan Yesus itu yang sulung dari segala yang diciptakan dalam arti Yesus adalah bagian dari ciptaan tapi dia yang paling utama. Bukan seperti itu. Tapi dia adalah utama karena dia di atas ciptaan. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang bicara apa maksudnya di atas, nah itu yang kita bisa perlu menelaah lebih lanjut lagi apa ini maksudnya. Mungkin begitu. Oke. Tapi tidak dipungkiri ya bahwa banyak interpretasi yang salah akan ayat ini walaupun ini terjadi karena dibaca sebagai satu ayat yang mandiri gitu, sebagai satu ayat sendiri. Tidak berkaitan dengan ayat yang lain. Nah, kenapa bisa sampai ada nih interpretasi bahwa melalui ayat ini bahwa Yesus adalah ciptaan dan bagaimana kalau jadi mau menjelaskan mungkin ke orang lain yang punya pemikiran seperti itu? Yang pertama kali memang kalau misalnya kita mau baca Alkitab pasti harus berdoa dulu ya. Karena biasanya kita cepat-cepat karena pengen tahu aja, habis itu lupa minta tuntunan Roh Kudus. Tapi kalaupun sudah dan masih banyak keraguan, kalau misalnya aku pernah belajar sebenarnya memang cara untuk salah satu menginterpretasikan Alkitab adalah biarkan Alkitab itu menginterpretasikan ayatnya sendiri gitu ya. Jadi maksudnya kalau ayat ini apa, ada pertanyaan dari sini, kita coba cari di ayat yang lain gitu kan. Nah, barulah itu di-combine, barulah itu bisa jadi satu kesimpulan untuk diri kita sendiri gitu. Dan mungkin sebagian ya itu karena bacanya cuma satu, akhirnya kayak gini gitu. Tapi kadang ada juga beberapa orang yang kalau bacanya cuma satu-satu, akhirnya dia pikir ini yang benar, lalu di ayat yang lain nanti dia nggak mau terima ayat yang lain itu gitu kan. Jadi alangkah lebih baik kalau memang belajar Alkitab itu ya gitu ya, semua ayat tentang itu kita baca gitu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa ambil benang merahnya, lalu habis itu kita bisa simpulkan dengan tuntunan Roh Kudus tentunya, yang mana yang maksud Tuhan di dalam, yang maksudnya yang Tuhan mau untuk kita ketahui. Oke. Nyata Edi. Iya, jadi saya percaya bahwa memang di ayat selanjutnya lah ya, maksudnya setelah dikatakan bahwa yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi saya kira ayat yang setelah itu memberikan kita
memberikan kita gambaran karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada. Saya kira ini hal yang yang perlu untuk digarisbawahi, karena memang ketika ayat ini dituliskan di sana itu memberikan sebagai penegasan bahwa yang sulung ini bukanlah Yesus sebagai ciptaan yang pertama gitu. Karena kan dijelaskan di sana bahwa hakikatnya Tuhan itu kan bilang menciptakan. Jadi ketika kita mau menginterpretasi pun, tetapi ketika kita tiba pada ayat yang dijelaskan di sana, itu memberikan penegasan bahwa Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa Yesus memang adalah pencipta. Itu dia. Jadi dari ayat itu sendiri memang memberikan kita gambaran bahwa Dialah yang diciptakan melalui di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu, dua kali lagi, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi saya percaya bahwa ayat ini sudah memberikan makna bahwa kata sulung tadi itu memberikan makna yang lain, bukan tidak menginterpretasi bahwa Dia adalah ciptaan yang pertama. Barangkali di situ yang saya bisa tambahkan. Oke, terima kasih. Nah, ayat selanjutnya ya, kita walaupun kita mungkin bisa banyak berdiskusi mengenai itu, tapi saya yakin ini sudah cukup jelas mengenai gambar dan juga mengenai yang sulung yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Paulus juga menyatakan bahwa Yesus sebagai kepala tubuh, yaitu jemaat. Nah, apa maksudnya dan aplikasinya dalam kehidupan berjemaat saat ini? Jadi, kalau aku ngelihatnya Yesus itu adalah kepala. Ilustrasinya kalau aku nangkepnya adalah kalau di kepala kita isinya apa? Otak kan. Otak itu pusat komando dari segala sesuatunya. Jadi ketika satu tubuh ini ada yang sakit, biasanya itu nanti akan kirim sinyal ke otak. Otak yang akan lebih banyak imun di sini supaya serang ada bakteri yang masuk mungkin gitu kan. Nah, jadi aplikasinya untuk di dalam keragaman dalam gereja, aku ngambilnya adalah yaitu jadikan Yesus itu pemimpin kita dan balik lagi sih, jangan ada diri, jangan biarkan ada diri, biarkanlah Yesus yang memerintah segala sesuatunya. Jadi kalau ada yang sakit pun, mari kita balik lagi apa kata Tuhan di dalam Alkitab. Kalau ada yang tidak benar, apa kata Tuhan di dalam Alkitab, ya itu yang kita ikuti. Oke. Neta Wilson. Ya mungkin kalau mau kita agak mundur sedikit dan juga untuk menjawab hal ini, kenapa kita sulit untuk menjelaskan Allah itu seperti apa? Karena kita menjelaskan sesuatu yang orang itu tidak pernah lihat, tidak paham. Jadi kan pasti perlu analogi-analogi. Di satu sisi analoginya seperti ini, begini ini. Yesus adalah yang paling sulung. Lalu kemudian ketika mau menjelaskan bagian lain, Yesus ini adalah kepala. Jadi ada kayak sudut pandangnya dari sisi sini dilihat, dari sisi di sini dilihat, dari sisi di sini dilihat. Sama kayak kalau orang mau 3D imaging kan harus dari sisi ini ada kameranya atau ada sensornya kan. Lalu dia muter dari sini, muter dari sini, muter dari sini supaya dapat keseluruhannya. Nah, itu versi modernnya. Kalau versi yang klasiknya seperti perumpamaan orang buta dan gajah gitu kan. Ada yang pegang sisinya seperti tembok, gajah ini tembok, ada yang pegang ekornya, gajah ini kayak cambuk, ada yang pegang kakinya, gajah ini kayak pohon gitu kan. Seperti itu. Ketika dia hanya fokus kepada satu aspek, satu bagian, dia tidak mendapatkan dimensi yang lain dan akhirnya jadi mendapatkan pemahaman yang terlalu dipukul rata gitu kan. Dikira gajah itu ya udah besar semua, tembok. Padahal kan enggak. Dia geser sedikit, tiba-tiba udah berbelok, udah dapat buntutnya. Dia turun ke dikit, udah dapat ini ya. Jadi itulah yang terjadi ketika kita mau memahami kealahan. Oleh sebab itu, ketika kita memahami Yesus dikatakan sebagai kepala jemaat, artinya sekarang berbicara mengenai relasi yang lain. Dan kalau kita bicara soal sebenarnya kalau mau mundur lagi di dalam ayat 15, Yesus itu kan segala sesuatu diciptakan dari Dia. Lalu kemudian Yesus juga adalah penciptanya. Mungkin kalau bisa berspekulasi sedikit, kita bisa mengatakan bahwa
ketika kealahan itu, Trinitas itu belum ada ciptaan, mungkin tidak ada fungsi, ya kan? Tapi ketika dia mau menciptakan, adalah fungsi siapa yang akan menciptakan. Oh, bilang Yesus yang menciptakan. Jadi semua diciptakan melalui Yesus. Artinya ciptaan pertama apa? Kita bisa argue bahwa ciptaan pertama itu adalah fungsi Yesus sebagai pencipta. Jadi makanya dibilang Yesus ini adalah yang paling sulung dari penciptaan. Dia adalah yang pertama kali dalam tanda kutip ditugaskan atau dibentuk, berarti kan ada sebuah penciptaan. Tapi dia masih pencipta. Lalu kemudian ketika dia menciptakan, nah ini barulah ciptaan-ciptaan yang lain gitu-gitu. Jadi apakah Yesus sekarang adalah ciptaan? Tidak. Mungkin secara fungsi bisa dikatakan dia memiliki fungsi yang baru diciptakan. Tapi Yesusnya sendiri bukanlah ciptaan. Itu jadi mungkin salah satu cara untuk mencoba menjawab kenapa ada hal yang kok seolah mengatakan Yesus adalah ini, tapi kemudian hal yang lain seolah dia jadi Allah lagi, tapi kok kemudian dia jadi menjadi instrumen, tapi kadang-kadang dia menjadi aktor pengendalinya. Mungkin salah satu cara kita membayangkannya bisa seperti itu, yang kita perlu melihat dari semua sisi dan melihat relasi antara fungsi-fungsi yang ada. Apakah dia sekarang sebagai pemimpin? Oh, kalau pemimpin dia kepala. Kalau apakah dia sekarang sebagai pencipta? Oh, kalau dia adalah pencipta berarti dialah yang ditugaskan untuk menciptakan. Dia hamba juga. Berarti kalau dia sebagai hamba, dia juga hamba karena dia adalah sebagai korban, gitu kan? Jadi memang banyak aspek yang kalau hanya melihat sedikit-sedikit, kita, orang bilang apa? We're missing the forest for the leaves gitu loh. Jadi kita kehilangan gambaran hutannya kalau kita hanya fokus kepada daun-daunannya. Jadi harus zoom out baru kelihatan gambaran sepenuhnya. Mungkin seperti itu. Oke. Dan metafora atau ilustrasi tentang tubuh ini bagus sekali ya, karena kita bisa langsung bayangkan, kita bisa langsung visualisasikan tubuh kita. Nah, apa yang bisa kita dapatkan pelajaran metafora tentang tubuh membantu kita memahami dan bertoleransi akan keragaman dalam gereja. Neta Edi. Iya. Memang ya keragaman artinya bahwa kita harus menerima memang ada perbedaan gitu kan, berbicara tentang komunitas. Tapi intinya di sini bahwa Yesus itu sebagai kepala kan dijelaskan di sini, bahwa gambar tentang kepala ini pemimpin, artinya bahwa Yesuslah yang memberikan tuntunan, memberikan arahan, instruksi, kemudian tentang gimana nantinya tubuh ini akan beroperasi tuh, bekerja gitu. Jadi sehingga ya perbedaan itu memang sesuatu yang harus lah menurut saya ya. Karena kadang-kadang begini, kita mau nggak bagus kalau sesuatu itu sama, karena coba bayangin kalau tubuh kita ini semuanya tangan gitu, gimana dia berfungsi dengan baik. Jadi artinya bahwa memang keragaman itu memberikan satu gambaran tentang perlunya memang kesatuan, sehingga dengan adanya satu kepala ini menginstruksikan juga sama semua tubuh kita ini bahwa satu komando gitu. Jadi walaupun kita berbeda bukan berarti kita ini tidak bisa sejalan gitu. Jadi kita boleh sejalan asalkan kepalanya itu diikuti. Nah, itu dia. Jadi banyak kesatuan satu unit tubuh ini memang harus diyakini, memang harus seperti inilah. Karena kalau dia berbeda artinya gini, kalau tangan maunya ke sana, terus kaki maunya ke sana, itu artinya bahwa kepalanya ini dipertanyakan gitu. Nah, itu dia. Jadi memang keragaman ini penting untuk kita pahami dengan baik, karena memang Yesus bilang dialah jadi kepala, dia yang utama di sana, dialah yang memimpin, berarti dari dialah semua instruksi-instruksi yang akan dilakukan oleh tubuh itu. Oke, terima kasih Pendeta Edi. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan selain satu ini. Kolose 1 ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung. Kembali lagi, yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ini seperti diulang lagi ya, kalau tadi yang sulung dari segala yang diciptakan, yang sekarang yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tadi sudah sempat dijelaskan di awal oleh Pendeta Edi juga. Nah, apa hubungannya
ini kan dalam satu ayat ya, hubungan antara Kristus sebagai kepala, lalu yang sulung atau yang menjadi awal, yang pertama bangkit dan lebih utama dari segala sesuatu. Pendeta Wilson. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya adalah sebuah struktur, bukan daftar. Oh dia ini. Tapi sebenarnya sebuah rantai daripada pemahaman logis yang mencoba untuk menggambarkan sebenarnya apa sih. Kita ini sementara sedang membicarakan siapa? Kan kita sedang membicarakan Yesus. Nah, Yesus ini siapa? Oh, dia adalah ini, yang sulung dari semua ciptaan. Oh, Yesus adalah ini. Kalau yang sulung dari semua ciptaan, kita bisa bilang bahwa dia berbicara mengenai penciptaan. Tapi kalau dia adalah yang sulung daripada orang mati, ini jadi berbicara mengenai penebusan. Oh, dia adalah penebus. Karena apa? Kenapa bisa ada kematian? Karena ada dosa, ada kesalahan, ada apa segala macam. Lalu kemudian kenapa bisa dibangkitkan? Pasti kan harus ada penebusan, apa segala proses. Jadi dia berbicara mengenai itu. Lalu kalau kemudian berbicara mengenai dia adalah awal, ya berbicara ya memang awalnya ya seperti dalam Yohanes 1:1 ya, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dari awalnya dia sudah ada. Jadi kita sementara sedang berbicara mengenai sebuah topik, sebuah subjek yang sebenarnya adalah subjek, tapi kita sementara sedang mau menjadikan dia objek. Ya kan? Dia kan subjek, dia mengatur, mengendalikan semua. Tapi kan ketika dia mengatur ada implikasi kepada objeknya. Dia objek ini ngapain aja sih? Oh dia ciptaan, mencipta. Oh dia menebus. Oh dia bangkit. Jadi dari pemahaman mengenai objek ataupun apa yang dilakukan ataupun apa fenomena yang bisa kita pahami, kita jadi bisa lebih mengerti subjeknya ini seperti apa, subjeknya ini apa. Jadi ketika kita bicara soal hubungan di dalam Kolose 1:18 itu mengenai kepala dari tubuh, yang sulung, yang pertama bangkit dari orang mati, sehingga yang lebih utama dari segala sesuatu, ini kita sementara sedang berbicara mengenai keseluruhan daripada oknum ini, yang memang tidak bisa kita pahami kalau kita hanya melihat satu sisinya. Karena banyak, ini ya banyak, kalau bisa dibilang fungsinya banyak, implikasinya banyak daripada apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Dan kita sebagai pengamat yang adalah ciptaan, kita mengamati ripple effect-nya itu apa. Wah, karena dia menciptakan, berarti kan muncul banyak ciptaan-ciptaan. Wah, dia ini siapa? Oh, dialah yang pertama kali yang sulung. Ketika berbicara soal penebusan, ada kebangkitan, oh kita bisa lihat loh kok sepertinya yang tadinya harus mati, yang harusnya dihukum, yang harusnya apa, kok bisa boleh beroleh kehidupan lagi. Oh berarti dialah yang pertama kali bangkit daripada antara orang mati, karena dia juga adalah korban yang juga menebus. Lalu kemudian dia yang paling utama. Yang paling utama kenapa ya? Karena memang dia dari awalnya sudah bersama-sama dengan Allah. Jadi itulah yang sementara Paulus coba untuk jelaskan di dalam 45 ayat ini. Nah, seperti itu. Saya yang menambahkan mungkin di dalam pelajaran ini ada yang dituliskan di sini bahwa Paulus pada titik ini meninjau kembali secara singkat secara alasan yang diberikan Paulus mengenai keunggulan Yesus. Karena ini kan bertalian semua. Yang pertama dibilang ia adalah perwujudan sempurna dari Allah yang tidak kelihatan. Yang kedua dia adalah perantara melalui siapa segala sesuatu diciptakan. Itu dia. Terus yang ketiga dia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu dipersatukan di dalam dia. Yang keempat dia adalah kepala gereja yang adalah tubuhnya. Nah yang selanjutnya ini menarik. Dia adalah pemprakarsa penciptaan dan penciptaan kembali itulah penebusan. Terus yang keenam dia telah mengalahkan dosa dan maut sehingga berhak membangkitkan. Tadi sudah dijelaskan Pendeta Wilson. Semua orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat. Yang terakhir Yesus selalu ada sejak kekekalan. Tapi sekarang oleh karena semua ini ia memiliki kedudukan tertinggi sebagai kepala gereja dan kepala umat manusia. Saya kira ini poin-poin penjelasan yang penting untuk bisa mengerti. Jadi memang menarik ya, karena penjelasan ini dijelaskan di dalam komunitas jemaat gitu loh. Jadi artinya bahwa Rasul Paulus rindu untuk menyatakan tentang keutamaan Yesus itu di dalam konteks jemaat ini, untuk menyatakan kepada mereka bahwa sebenarnya inilah kepala kita, inilah siapa dia yang menjadi pemimpin kita gitu. Jadi sebagai kepala, dia tidak hanya memerintah gitu.
Tetapi ingat bahwa kepala ini juga yang memelihara, kepala ini juga yang memberikan makan. Kepala ini bahkan, kepala yang sama ini yang digambarkan seperti yang adalah Yesus yang menyelamatkan jemaatnya. Jadi barangkali itu konteks kenapa sampai terkait satu dengan yang lain, termasuk menjadi kepala jemaat di sana. Barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih. Oke, kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang selanjutnya. Bagaimana kita sebagai umat Kristen, anggota jemaat, sebagai diri kita sendiri, kita bisa selalu mengingat akan keutamaan Kristus yang kita sudah bahas nih, jadi. Kalau aplikasi pribadi gitu ya, dalam kehidupan pribadi kita, kalau kita tahu Kristus adalah kepala dan Dia yang kalau Dia yang mengatur segala sesuatunya, seharusnya tidak ada lagi di dalam diri aku yang masih aku pengen gitu. Jadi seharusnya adalah kalau Kristus yang benar-benar menjadi pusat kepala, yang sama mungkin harusnya aku sudah sama seperti si Paulus ini. Jadi maunya Kristus apa? Yang aku mau itu adalah kemauan Kristus sebenarnya gitu. Jadi aku ngelihatnya seperti itu ya, Kolose 1 ayat 16 ini. Oke. Mungkin ada dari Pendeta Wilson atau Pendeta Edi, bagaimana supaya kita terus mengingat akan keutamaan Kristus ini? Pelajaran yang kita sudah bahas, Pendeta Wilson. Ya mungkin salah satu yang paling kita dibantu oleh paling tidak ayat ini, karena ini kan sementara Paulus mencoba menjelaskan siapa itu Yesus dan bagaimana kita berelasi terhadap Dia. Dan kalau manusia itu sudah overloaded ataupun udah lewat pemikirannya, malah kita jadi tidak bisa mengaplikasikan apapun. Pokoknya Allah itu lebih besar. Apa itu arti besar saya nggak tahu. Pokoknya Allah itu Allah gitu kan. Tapi karena Paulus ini mencoba untuk mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bagian, yaitu pertama dari ciptaan, bangkit dari pertama yang bangkit, lalu yang sulung apa segala, kita jadi bisa menempatkan kita sekarang, kalau di dalam aspek ini, Yesus adalah ini kepala, berarti saya tubuhnya seperti apa. Kalau Yesus itu adalah pertama dari ciptaan, berarti apa hubungan saya dengan sang pertama ini. Kalau Yesus adalah yang pertama bangkit dari kematian, apa hubungannya dengan saya. Dan ketika ini dikategorikan ataupun dipilah-pilah seperti demikian, maka aplikasinya penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa lebih rapih gitu daripada pokoknya saya nggak tahu Allah itu seperti apa, pokoknya saya hanya bisa tersungkur sujud di hadapan Allah. Kan biasanya kan orang-orang yang punya niat baik, saya yakin mereka punya niat baik, tapi karena sudah overloaded dengan siapa itu Allah, memang hanya bisa kalau orang bilang in awe gitu ya, terpesona gitu kan, terkesima dan nggak bisa bikin apa-apa, jadi malah jadi paralyzed gitu. Kita nggak tahu mau bikin apa di hadapan Allah yang seperti ini. Dan itulah memang kebanyakan respons daripada banyak orang. Dan karena tidak bisa dipahami antara seperti itu atau jadinya menolak. Saya nggak tahu lah, saya nggak tahu ini mau diapain, makanya saya udah pilih yang lain aja lah yang bisa saya kendalikan. Makanya kan orang bilang itu kan kita menciptakan Allah supaya kita bisa atur Allah itu seperti apa. Karena kalau Allah yang dihadapan kepada kita melalui wahyu daripada di dalam Alkitab ini, kita nggak tahu mau bikin apa. Kalau kita ambil semuanya telan bulat-bulat tanpa ada percabangan lah. Mungkin seperti itu. Jadi aplikasinya bagi kita ya nggak apa-apa. Di dalam setiap cabang dan di dalam setiap aspek, di dalam setiap analogi, ya kita ikuti aja analoginya seperti apa. Oke, terima kasih Pendeta. Ada satu lagi yang kita belum bahas, yaitu di ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Apa maksud dari ayat ini? Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Pendeta Edi. Oke, baik. Jadi ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Karena ingat bahwa tadi kan sudah dijelaskan siapa Yesus itu. Jadi Yesus itu Tuhan.
kemudian menjelma menjadi manusia dan dia menjadi penebus gitu. Nah, jadi apa ya, gambaran tentang Yesus sebagai Tuhan dan gambaran Yesus itu sebagai manusia ini memang penting. Kenapa? Karena yang mau diperdamaikan itu Tuhan dan manusia. Sehingga dua sisi ini perlu untuk diisi dan dalam diri Yesuslah terjadi perdamaian itu. Makanya dia bilang perdamaikan dengan dirinya karena memang dia Tuhan. Makanya digambarkan di sini dia sebagai pencipta, dia sebagai Tuhan gitu. Jadi artinya bahwa dengan pendamaian ini, tanpa pendamaian ini tidak mungkin akan ada orang selamat gitu. Karena memang ini sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Jadi itulah sebabnya kenapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, karena memang inilah yang perlu untuk disatukan. Jadi untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus berada pada sisi sebagai Tuhan dan di saat yang sama dia sebagai manusia untuk menjangkau manusia. Oke. Nyata? Mungkin kalau kita mundur satu ayat, kita jadi bisa lebih punya pegangan gitu, punya kuda-kuda untuk memahaminya. Di dalam ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Nah, jadi yang tadi kita bahas itu kan kita seperti wah penuh isinya, kita ambil satu, kita coba untuk observasi, kita ambil satu lagi, kita coba observasi. Nah, itulah yang dilakukan. Tetapi seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Kristus. Dan setelah kita memahami hal itu, makanya ayat 20 sekarang ini barulah kita siap untuk bisa mendapatkan implikasinya apa. Dikatakan di sini ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi semua aspeknya dijawabkan mengenai ciptaan, semua. Lalu mengenai pendamaian dosa, ya kan tadi dia adalah yang pertama bangkit. Lalu kemudian dia adalah yang pertama, yang seperti di dalam ayat 18 tadi kan, ia adalah kepala, dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari orang mati. Semua aspek-aspek ini setelah kita pahami, makanya ayat 20 ini implikasinya bisa jelas. Jadi ada kayak nyambung gitu loh. Oh, kalau dibilang baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, artinya apa? Oh ya, karena memang dia yang pertama-tama. Lalu kemudian mengadakan pendamaian oleh darah. Oh, karena memang dialah yang pertama bangkit dari orang mati. Jadi ketika kita paling tidak bisa memegang beberapa lah aspek yang kita coba sederhanakan, maka dari itu implikasinya seperti apa, itu bisa dipahami. Jadi sebenarnya kalau saya bisa bilang di dalam ayat 15 sampai 23 ini 8-9 ayat aja ini sangat packed atau sangat padat dengan kristologi. Nah, itu. Oke, terima kasih. Dan memang ketika kita belajar buku Sekolah Sabat kita Triwulan Pertama 2026 ini, di judulnya pun atau di bagian pendahuluannya pun dinyatakan ya. Jadi Filipi dan Kolose menyatukan surga dan bumi itu seperti bagaimana misi Paulus untuk menyatukan tentang Tuhan dan juga tentang kemanusiaan dan Kristus di dalam kedua kitab ini. Jadi bagaimana Kristus dinyatakan di dalam kitab Filipi yang kita sudah pelajari di pekan-pekan pelajaran yang lalu, dan Kristus yang dinyatakan di dalam kitab Kolose. Pendeta Edi boleh memberikan kesimpulan dari pelajaran kita. Oke, baik. Jadi dari judulnya ini keutamaan Kristus, kita percaya bahwa ini akan memberikan kita gambaran. Saya tadi barangkali mau untuk kuatkannya, karena memang di pendahuluan di buku Kolose ini pemahaman tentang Tuhan itu perlu, sehingga hidupmu layak di ayat 10 ya, Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Jadi saya percaya bahwa Rasul Paulus rindu kepada jemaat Kolose untuk memberikan pemahaman. Jadi pada saat jemaat Kolose ini memahami siapa ini Tuhan, berharap bahwa jemaat ini bisa bertumbuh dengan baik gitu. Jadi ini saya percaya bahwa keutamaan Yesus ini penting untuk dipahami oleh jemaat, sehingga
jemaat tidak hanya mengambil langkah masing-masing gitu. Jadi anggota tubuh ini harus bersatu. Jadi pikiran yang ada di pikiran Yesus harus sama. Karena kalau tidak pasti akan bentrok satu dengan yang lain. Jadi biarlah keutamaan Yesus yang sudah dibahas di dalam buku Kolose yang pasal pertama ini memberikan kita sebenarnya gambaran yang lebih luas. Walaupun barangkali kita anggap bahwa ini agak sedikit padat ya. Tetapi saya percaya bahwa dengan pemahaman ini, kalau kita mengerti dengan baik, kita akan lebih memahami esensi kita sebagai komunitas gereja untuk bisa berjalan bersama-sama, sehingga kalau Yesus yang menjadi pemimpin kita, saya percaya bahwa kita akan membawa jemaat ini ke arah yang benar untuk melakukan pelayanan di sekitar kita. Terima kasih Pendeta. Saya menguatkan ya apa yang Pendeta katakan, karena pemahaman kita, cara kita memandang Tuhan akan mempengaruhi cara kita beragama, akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Dan teman-teman, saya yakin mungkin ada yang masih bertanya-tanya, masih membingungkan hal-hal yang kita pelajari. Kalau misalnya ada, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan coba untuk kumpulkan dan jawab satu persatu di dalam sesi tanya jawab Sekolah Sahabat ataupun di program lainnya, program Hope Channel lainnya, yaitu Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Mahaedi. Shalom Pendeta. Shalom Yola. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama ada pertanyaan nih Pendeta dari Irianto Parulian Fajar. Kalau keselamatan hanya ada dalam Yesus dan barang siapa percaya pada Dia beroleh hidup kekal, maka apakah statement bahwa hanya di agama Kristen ada kebenaran dan hanya mereka yang mengikuti Sabat akan selamat merupakan satu statement yang salah? Iya, terima kasih Ola, terima kasih pemirsa yang telah menanyakan hal ini ya. Ini sangat penting untuk kita pahami bahwa keselamatan kita itu tidak ada cara lain kecuali hanya karena kasih karunia dari Tuhan sendiri. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 4 ayat 12, Yola boleh bantu baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi poin ayat ini adalah kita nggak bisa usahakan keselamatan itu. Ya. Dalam bentuk apapun, bahkan kita datang di gereja pun tidak menjamin kita akan diselamatkan. Karena keselamatan itu betul-betul karena kasih karunia. Lalu pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa kita telah mendapatkan keselamatan itu? Saya pikir Tuhan juga tidak ingin kita meraba-raba kan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Boleh Yola kembali bantu baca? Baik, di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Iya. Di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yes, jadi jelas ya. Ya. Bukti bahwa kita atau jaminan bahwa kita diselamatkan itu adalah kita menerima itu karena kasih karunia, dan respon kita adalah kita menuruti perintah-perintah Yesus. Jadi ini adalah hubungan timbal balik sebenarnya. Gratis, tetapi respon dong. Bukan gratis berarti apapun kita buat kita pasti selamat, enggak. Nah, respon itu tadi adalah bahwa kita akan menuruti perintah-perintah Yesus. Perintah yang mana? Perintah itu sudah terangkum dalam 10 hukum. Dan salah satu hukum itu adalah berbicara tentang Sabat. Jadi Sabat ini bukan sarana untuk keselamatan kita, enggak. Karena kita sudah menerima kasih karunia itu, makanya kita merespon dengan menuruti perintah Tuhan. Salah satunya adalah menghidupkan kebenaran tentang hari Sabat. Sabat ini sebenarnya bukan sekedar identitas satu atau dua denominasi, bukan. Inilah identitas Allah yang Allah mau gunakan itu sebagai simbol bahwa Dialah pemilik dunia ini. Makanya ketika dunia diciptakan selama 6 hari, di hari yang ke-7 Tuhan berhenti dan menguduskan. Atau dengan, saya kasih gambaran sederhananya, sama seperti pelukis ya. Setelah dia menyelesaikan lukisannya, maka dia akan menuliskan satu tanda tangan kecil di sudut dari lukisan itu. Menandakan bahwa Dialah pemiliknya. Nah, kira-kira Sabat itu seperti itu. Untuk mematraikan ini milik Tuhan.
Jadi setiap kali kita menguduskan Sabat, itu bukan hanya ya tadi yang pertama tentu respon kita terhadap keselamatan, tapi yang kedua juga adalah penyataan kita, pengakuan kita bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang memiliki dunia ini, Allah yang menyelamatkan kita, dan melalui Allah inilah kita yang harusnya binasa mendapatkan keselamatan. Jadi sekali lagi yang saya mau katakan buat Yola dan pemirsa, ini bukan bicara soal gereja atau golongan atau kelompok yang menjamin kita mendapatkan keselamatan. Ini berbicara mengenai kasih karunia dan respon kita terhadap kasih karunia itu. Oke, terima kasih Pendeta, sangat jelas ya untuk jawabannya bagaimana ketika kita telah menerima keselamatan yang hanya oleh kasih karunia dari Yesus Kristus, kita merespon kita dengan kasih, yaitu buktinya adalah ketika kita menuruti segala perintah Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Abnor 2. Apa akibatnya dalam gereja apabila pemimpin gereja itu mempunyai sifat penting diri sendiri? Apa cara mengatasi sifat penting diri sendiri? Ini juga pertanyaan praktikal. Terima kasih, ini pertanyaan menarik ya. Kecenderungan ketika seorang memiliki jabatan adalah dia akan menampilkan dirinya. Dia akan menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Padahal sebenarnya dalam kepemimpinan gereja itu kan bukan karena kehebatan, tapi karena kepercayaan yang Tuhan berikan untuk dia lakukan. Nah, itu sebabnya dalam prinsip kepemimpinan gereja tidak boleh harusnya ada muncul orang-orang yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Karena sifat-sifat yang seperti inilah yang kemudian akan menimbulkan konflik-konflik di dalam gereja itu sendiri. Yang paling utama dirasakan adalah ketika seseorang, apalagi pemimpin, mulai mementingkan diri sendiri, maka secara tidak dia sadari, atau mungkin dia sadari, ini akan merusak persatuan dalam jemaat itu. Ya, kemudian gereja itu kan role modelnya atau panutan paling utama adalah Yesus sendiri. Tapi kemudian kalau pemimpin itu sudah menampilkan dirinya sebagai role model, maka gereja itu akan kehilangan arah. Bukan lagi menjadi gereja Kristen, dan Kristen ini artinya pengikut Kristus ya. Tapi kalau sudah pemimpin itu lebih tinggi dari Kristus, maka bukan lagi menjadi gereja Kristen, mungkin gereja pendeta A atau gereja Bapak B. Dan ini yang kita perlu hindari dalam gereja. Kemudian hal-hal seperti ini juga seringkali akhirnya menimbulkan rasa sakit hati bagi orang-orang yang dipimpin. Kenapa? Karena sekali lagi ini bukan karena kehebatan dalam proses kepemimpinan gereja, tapi ini bicara soal tanggung jawab yang dipercayakan kepada orang tersebut. Itu sebabnya kalau ini terjadi juga yang paling besar dampak terhadap gereja adalah ini fokus gereja dalam misi itu akan terganggu. Apa sih misi gereja yang paling utama? Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 ini Yola boleh bantu baca ya. Matius 28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi ini misi yang harus ada dalam pikiran setiap umat Tuhan dalam gereja, mulai dari para pimpinan gereja, tua-tua jemaat, anggota jemaat, bahkan anak-anak harus punya misi untuk menyampaikan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Nanti ada proses ya, diajar, dibaptis, itu hal yang lain. Tapi misi ini harus disampaikan. Nah, kalau gereja itu tidak memiliki kesatuan hati oleh karena mungkin pemimpin yang mementingkan diri sendiri atau ingin menonjol dibandingkan yang lain atau mau dapat poin-poin lebih, maka inilah yang akan menghalangi misi ini. Itu sebabnya gereja itu harus menjadikan Kristus sebagai pemimpin utama. Keteladanan Kristus. Ya memang kita kan tidak langsung dipimpin oleh Kristus secara fisik, tapi kepemimpinan Yesus itu bisa kita temukan dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Kemudian perlu juga dipahami bahwa kepemimpinan itu bukanlah sebagai sebuah hak perorangan, tapi itu sebuah amanah
Amanah itu apa? Amanah itu kan sesuatu yang dipercayakan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini harus diingat, bukan hak kita, bukan hak saya. Oh, karena saya ini pintar, karena saya ini sudah tamat sekolah teologi misalnya, maka saya harus jadi pendeta. Anda. Kalau diberikan tanggung jawab sebagai pendeta, sebagai gembala, maka itu adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh amanah ya. Dan kemudian yang berikut, kita perlu membangun budaya saling menasihati dalam gereja. Bukan pemimpin yang menjadi bos dalam gereja, tapi pemimpin yang mengarahkan dengan kasih. Dan kita juga harus menghargai pimpinan kita. Jangan juga karena kamu kan dipilih karena apa namanya? Karena kita pilih. Iya, bukan gitu juga. Ketika kita memilih seorang untuk menjalankan tanggung jawab, kita juga harus menghargai dan menghormati orang yang kita pilih untuk memimpin kita. Ini kan berimbang kan jadinya. Iya. Terima kasih pendeta. Jadi tadi yang seperti pendeta katakan, salah satu cara untuk mengatasi sifat penting diri adalah kita mengikuti teladan Yesus ya pendeta ya. Dimana di dalam kitab Filipi juga kita sudah pelajari dalam sekolah sahabat kita bagaimana Yesus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati bahkan di kayu salib, dan itulah yang cara di mana kita bisa mengikuti teladan Yesus agar kita tidak atau bagaimana kita dapat mengatasi sifat mementingkan diri. Teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, baik pekan ini ataupun sepanjang triwulan ini, kitab Filipi dan Kolose, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Edi. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan pada saat ini. Terima kasih oleh karena kami bisa belajar bersama. Terima kasih oleh karena Tuhan rindu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami, sehingga kami percaya bahwa apa yang telah kami pelajari ya Tuhan, tentang keutamaan Kristus akan menolong kami selalu hidup seturut dengan rencana dan maksud Tuhan. Sehingga melalui semua pengetahuan yang ada Tuhan, iman kami dikuatkan, kami boleh senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan dimanapun kami berada, bersama-sama dengan komunitas jemaat untuk bersatu hati terus Tuhan, maju di dalam pekerjaan pelayanan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edi, Pendeta Wilson dan juga JD. Kita sudah berdiskusi bersama dan kiranya apa yang kita pelajari, kita minta hikmat dari Roh Kudus untuk membantu kita mengerti sehingga kita dapat juga melakukannya dalam kehidupan kita dan kita tidak dibingungkan dengan ajaran-ajaran yang mungkin bisa membawa kita jauh daripada pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.